Sebelumnya, Wang Ling diteleportasi menuju negara Zhao. Sementara situasi di negara Zhao setelah 400 tahun berlalu mengalami perubahan besar. Saat ini sakte nomor satu adalah sakte Xuandao dan leluhurnya Punanzi di tahap akhir formasi jiwa. Selain itu ada sakte iblis dan sakte ortodoks Zhao yang sering terjadi konflik. Namun di bawah tekanan Punanzi, mereka mulai berhenti berkelahi. Dapat dikatakan bahwa negara Zhao berada di bawah kendali penuh Punanzi. Punanzi juga telah menempatkan aturan akan menggunakan banyak sumber daya untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat formasi jiwa, agar rencananya berhasil mengangkat negara Zhao ke negara peringkat 4. Selain Punanzi, keluarga Tang juga telah mengalami perkembangan pesat selama periode ini, dan Tang Huiyuan 400 tahun yang lalu hanya di tingkat awal jiwa yang baru lahir. Tapi dengan bantuan Punanzi, dia telah mencapai tahap akhir. Dengan meningkatnya tingkat kultivasi Tang Huiyuan, status keluarga Tang juga meningkat. Prospek keluarga meningkat dan memiliki banyak keturunan, menjadikan mereka keluarga kultivator nomor satu di negara Zhao. Tang Huiyuan juga menikahkan banyak anak perempuan mereka dengan para jenius untuk memperkuat fondasi keluarga Tang. Seperti jenius yang bernama Wang Zhao dari sakte Xuandao. Kemudian di suatu ruangan Tang Huiyuan bermeditasi membuka matanya, merasakan haus darah. Dia melepaskan teknik pendeteksi jiwa untuk menyelidikinya, tapi dia tidak bisa mendeteksi haus darah itu berasal. Tang Huiyuan berkata, dengan tingkat kultivasi dan koneksiku saat ini di Zhao, jika pemilik haus darah ini datang ke sini, aku dapat dengan mudah menyingkirkannya. Tang Huiyuan kemudian mengambil sebuah tablet dengan ukiran naga dan berkata, "Li'er, kamu mati terlalu muda. Dengan bakatmu, jika kamu masih hidup, kamu pasti sudah di tahap jiwa yang baru lahir." Di sisi lain di kota keluarga Tang, ada satu pria bernama Wang Zhao dan wanita bernama Tang Xiushu terbang bersama. Tang Xiushu berkata, "Wang Zhao, sudah bertahun-tahun sejak itu terjadi. Bisakah kamu melupakannya?" "Melupakan? Jika aku bisa melepaskan dendam orang yang membunuh ibuku, ayahku, dan seluruh klanku, maka aku Wang Zhao bukan manusia," ucap Wang Zhao. Tang Xiushu berkata, "Aku hanya kembali untuk melihat adik perempuanku. Dalam 3 hari kita akan pergi, jadi tolong jangan impulsif." Wang Zhao berkata, "Santai saja, sebelum aku memiliki kekuatan untuk membunuh pencuri tua itu, aku tidak akan bertindak." Tang Xiushu berkata untuk tidak menyalahkan leluhur keluarga Tang, dan yang harus dibenci adalah Wang Ling. Meskipun dia sudah mati, semua ini disebabkan olehnya. Mendengar itu, Wang Zhao marah dan memberikan peringatan pada Tang Xiushu untuk tidak menyebutkan nama Wang Ling lagi. Setelah itu, Wang Zhao pergi ke kota Tang diikuti Tang Xiushu. Di tempat lain, cahaya seperti pilar muncul dan Wang Ling keluar lalu berlutut. Setelah itu matanya dipenuhi aura pembunuh berkata, "Ayah, ibu, Tengzu kembali. Kali ini aku akan membuat sungai darah di Zhao. Jika aku melanggar sumpah ini, biarkan jiwaku hancur." Sebuah petir segera melintas di langit diiringi gelombang guntur dan terjadilah hujan. Wang Ling kemudian menuju kampung halamannya. Sesampainya di rumah keluarganya, dia mengingat semua kenangan masa lalunya bersama keluarganya. Wang Ling kemudian membakar 3 dupa dan berlutut, lalu bersujud beberapa kali dan berkata, "Anak yang tidak berbakti ini ada di sini untuk memberikan dupa. Aku berjanji akan membangun menara yang terbuat dari kepala keluarga Tang untuk orang tuaku."
Aura niat membunuh keluar dari Wang Ling dan aura di sekitar menjadi es. Di luar rumah ada sebuah kereta dengan beberapa pengawal dan berhenti di rumah Wang Ling. Setelah itu seorang wanita sangat cantik turun dari dalam kereta, dikawal oleh seorang pak tua dan pelayan gadis. Pelayan itu berkata, "Tuan Putri, kenapa kita harus datang ke sini malam ini? Kita bisa datang besok saja. Bagaimana jika kamu masuk angin?" Kalian tidak tahu, tapi sebelum kakek meninggal, dia berkata apapun yang terjadi, seorang keturunan harus datang ke sini untuk mengunjungi tempat ini pada hari ini. Itu adalah tradisi keluarga. Kemudian Tuan Putri itu memasuki cabang keluarga Wang dan dua pelayannya menunggu di luar pintu. Tuan Putri itu kemudian membakar dupa dan bersujud beberapa kali dan terkejut melihat 3 batang dupa yang terbakar. Di saat itu juga aura dingin menerjangnya. Wang Ling muncul berkata, "Kamu keturunan siapa?" Tuan Putri langsung ketakutan berkata, "Siapa kamu dan kenapa kamu berada di rumah leluhur keluarga Wang?" Wang Ling melambaikan tangannya, udara dingin di sekitarnya menghilang dan digantikan oleh rasa kehangatan. "Aku akan bertanya lagi, keturunan siapa kamu?" "Ayahku adalah Wang Yun. Karena kamu sudah mengikutiku di sini, kenapa mengajukan pertanyaan ini?" Wang Ling berkata, "Apa nama leluhurmu?" "Nama leluhurku adalah Tiantu." Tuan Putri merasa bahwa orang ini sangat aneh. Setelah Wang Ling mendengar nama itu, tubuhnya segera bergetar. Dia bergumam, "Paman keempat?" Berbicara tentang keluarga Wang, selain dari orang tua Wang Ling sendiri, yang paling dia pedulikan adalah paman keempatnya. Ingatan paman keempat diputar ulang di kepala Wang Ling, lalu berkata, "Nenek moyangmu, pada umur berapa dia mati?" Tuan Putri mengatakan pada umur 98 dan menjadi salah satu pengikut keluarga kerajaan yang merupakan awal fondasi keluarga Wang dimulai. Kemudian Tuan Putri itu tiba-tiba merasakan sakit. Wang Ling dengan indera ilahinya melihat bahwa dia tidak mempunyai akar spiritual. Wang Ling kemudian mengarahkan 2 jarinya pada kening Tuan Putri. Segera sebuah kekuatan memasuki tubuhnya untuk membangun kembali akar spiritualnya. Di waktu yang bersamaan, Wang Ling juga membantu Tuan Putri untuk menyingkirkan energi yin berbahaya di dalam tubuhnya. Setelah itu, Wang Ling memperkenalkan dirinya sebagai leluhurnya, yang membuat Tuan Putri itu sangat terkejut dan penuh hormat. Dikarenakan Wang Ling telah berjanji setelah menjadi immortal akan melindungi keluarga paman keempatnya, Wang Ling memberikan 72 pil padanya. Setiap keturunan dapat meminum 1 pil, dan dia diizinkan untuk mengambil 3 pil. Selain itu, Wang Ling juga memberikan sebuah pelakat giok yang berisikan kesadaran ekstrimnya, dan tidak ada siapapun yang dapat menahannya di seluruh negara Zhao, tapi hanya bisa digunakan 3 kali. Setelah itu Wang Ling menghilang dan berpisah dengan Tuan Putri itu. Setelah Wang Ling meninggalkan kampung halamannya, dia telah bersiap memulai membantai seluruh keluarga Teng satu persatu. Jadi pertama-tama Wang Ling menyebarkan 16 bendera formasi di kota keluarga Teng dan berkata, "Mulai hari ini orang bisa memasuki kota keluarga Teng, tetapi mereka tidak bisa pergi. Teng Huayuan, pembalasanku baru saja dimulai." Matanya dingin ketika dia dengan cepat membentuk segel, dan sebuah asap hijau keluar dari tubuhnya seperti dewa iblis kuno. Ini adalah teknik dewa kuno untuk memanggil arwah orang mati. Dan ini juga seperti teknik Kijutsu Shinki Fujin milik klan Uzumaki. Setelah itu Wang Ling melukai jarinya dan setetes darah ditelan oleh avatar iblis kuno. Lalu Wang Ling meletakkan tangannya di tanah dan berkata, "Jiwa Teng Li, muncullah."
Segera jiwa Teng Li keluar, tapi jiwa Teng Li hanya bisa bertahan setengah jam dan tidak mempunyai ingatan apapun. Wang Ling menelan jiwa Teng Li. Segera dia mengintai seluruh negara Zhao dengan indera ilahinya. Perlahan satu titik hingga tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikirannya. Semua titik itu adalah keturunan Teng Huyuan. Wang Ling tersenyum kejam dan mengunci mereka. Dia harus membunuh siapapun dengan darah keluarga Teng. Kemudian Wang Ling mengeluarkan binatang nyamuk dan terbang menuju Sakte Tiandao, karena di sana ada 7 anggota Teng Huayuan. Pada titik inilah Wang Ling memulai pembantaian pada keluarga Teng dengan jalur memburu. Begitu Wang Ling sampai di Sakte Tiandao, sebuah penghalang memblokir jalan Wang Ling. Melihat itu, dia mengeluarkan bendera larangan dan melepaskan berbagai batasan pada penghalang itu. Segera penghalang pecah berkeping-keping dan suara gemuruh menyebar ke seluruh Sakte Tiandao, membuat beberapa leluhur tahap jiwa yang baru lahir keluar dari pelatihan tertutup mereka. Melihat kedatangan mereka, nyamuk besar muncul dan suara Wang Ling bergema. Aku memiliki dendam pribadi dengan keturunan keluarga Teng. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Suara Wang Ling mengandung kesadaran ilahi. Para leluhur Sakte Tiandao yang mendengar itu dari dekat langsung muntah darah dan sangat takut. Setelah itu Wang Ling menargetkan seorang pria yang sangat ketakutan di alun-alun Sakte Tiandao. Wang Ling tersenyum kejam melambaikan tangannya dan pemuda itu terbang ke arah Wang Ling. Lalu meremas lehernya hingga suara pecah terdengar dan mata pemuda itu melotot dan dia langsung mati. Wang Ling melemparkan tubuh pemuda itu ke belakangnya. Segera sebuah urat naga panjang keluar dan melilit tubuh pria itu dan dipegang oleh binatang nyamuk. Wang Ling kemudian menyerbu ke aula utama menuju pemuda lain. Pemuda itu tampak marah dan tidurnya mengepal. Tangan kanan Wang Ling mengenai kepala pemuda itu. Organ-organ vital pemuda itu dihancurkan dan jiwanya diambil oleh bendera jiwa. Tidak ada belas kasihan di mata Wang Ling saat tubuhnya bergerak lagi. Namun di saat itu seorang di tahap jiwa yang baru lahir muncul di depan Wang Ling. Dia ketakutan berkata, "Rekan kultivator, tolong berhenti. Jika ada masalah kita bisa membicarakannya." Wang Ling bahkan tidak melihat orang itu dan kesadaran ekstrim langsung menembak ke arahnya dan dia mati. Setelah itu Wang Ling melewatinya dan memukulnya, menyebabkan tubuh orang itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Suara sedingin es keluar dari mulut Wang Ling. Siapapun yang mencoba menghentikanku telah melakukan kejahatan yang sama dengan keluarga Teng. Para kultivator jiwa yang baru lahir melihat momentum itu langsung ketakutan dan tidak berani melakukan tindakan apapun. Mereka hanya bisa mengikuti Wang Ling di belakang. Di saat itu juga seorang wanita segera bergegas menyelamatkan dirinya karena bermarga Teng. Namun Wang Ling dengan kejam menghancurkan tulang punggung wanita itu dan jiwanya dimasukkan dalam bendera jiwa dan tubuhnya dilemparkan ke belakang. Sekarang sudah ada 3 mayat. Dari 4 orang yang tersisa, 2 diantaranya berada di gunung dan 2 lainnya melarikan diri. Wang Ling kemudian mengejar seorang pemuda yang dalam ketakutan melarikan diri. Wang Ling menjetikkan jarinya ke dada pemuda itu. Tubuh pemuda itu bergetar dan dia segera mati, lalu menuju target selanjutnya. Sementara para kultivator jiwa yang baru lahir mengikuti dan melihat momentum kekejamannya berpikir sama. Kapan keluarga Teng menyinggung iblis seperti ini? Kultivasi iblis ini berada pada tingkat yang tak terbayangkan. Namun dia tidak pergi melawan Teng Huayuan. Sebaliknya dia ada di sini untuk membunuh keturunan keluarga Teng. Jelas dia memiliki dendam yang sangat mendalam terhadap keluarga Teng dan ingin memusnahkan mereka.
Mata Wang Ling masih dingin saat niat membunuh perlahan mengelilingi tubuhnya. Wang Ling menuju orang kelima dengan perawakan tua di tingkat pendirian yayasan. Melihat aura pembunuh Wang Ling, Pak tua itu langsung mengirimkan pesan ke pelakar giok dan membuangnya. Tapi ekspresinya itu tenang dan tidak takut, lalu berkata, "Senior, dendam apa yang Anda miliki dengan keluarga Teng kami? Pasti ada kesalahpahaman." Wang Ling tidak menanggapinya dan membunuh Pak tua itu. Wang Ling menyegel jiwa dan mengikat tubuhnya dan terbang menuju target berikutnya. Target terakhir ini adalah seorang wanita dan pria. Mereka saudara kandung bernama Teng Xuan dan Teng Yao, dan mereka berdua lagi ketemuan di suatu loteng untuk main kuda-kudaan. Di tengah permainan yang mengasihkan itu, Wang Ling muncul di ranjang mereka dan akhirnya membunuh mereka. Sementara di luar, seorang kultivator jiwa yang baru lahir segera mengirimkan pesan berkata, "Keluarga Teng selesai, kirimkan perintah untuk memanggil kembali semua murid yang sedang berlatih di luar. Potong semua hubungan bisnis yang ada hubungannya dengan keluarga Teng. Setiap murid yang berlatih di luar dan telah membentuk mitra kultivasi dengan keluarga Teng perempuan harus dikeluarkan dari sekte. Mulai hari ini kita tidak akan memiliki koneksi dengan keluarga Teng." Setelah membunuh 7 anggota keluarga Teng, mata Wang Ling masih dingin dan target selanjutnya adalah sekte lembah Wufeng, dan ada 93 anggota keluarga Teng di sana siap dibantai oleh Wang Ling. Perlu diperhatikan di sini bahwa di episode yang akan datang telah dimodifikasi. Awalnya Wang Ling mengurung seluruh kota keluarga Teng dalam larangan, sehingga Teng Huiyuan tidak bisa lari, dan kemudian mulai pemburuan keturunan Teng. Pada akhirnya membangun menara berkepala manusia di luar kota Teng dan membunuh Teng Huiyuan dan memusnahkan seluruh keluarga Teng Huiyuan. Dalam deskripsi novelnya sangat seru, namun geranger animasinya sangat berbeda. Ini berawal setelah Wang Ling menyembuhkan energi yin dalam tubuh keturunan paman keempatnya, dan sebenarnya tidak ada akar spiritual yang tidak ada. Itu hanya dari animasinya yang Mimin selipkan dan ditambahkan. Setelah itu dia dan Wang Ling berpisah. Tapi dia dan Wang Ling malah bersama melihat bahwa orang-orang di seluruh kota tidak memiliki akar spiritual. Dapat dikatakan bahwa keluarga Teng telah menjadi benalu besar di negara Zhao. Wang Ling juga bertemu dengan seniornya, Zhang Kuang, secara kebetulan, dan dia mungkin mengetahui keseluruhan cerita dari atas kejadian itu. Dengan perbuatan jahat keluarga Teng, membuat semua orang membenci mereka. Dengan ini juga balas dendam Wang Ling berubah menjadi motif keadilan bagi rakyat Zhao.